Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Yang lalu telah diterangkan dua perkara atau dua cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada umat Islam, cara masuk bulan, terutama bulan Ramadan. Yang pertama dengan ru'yatul hilal, dan yang kedua adalah dengan ikmal atau penyempurnaan bulan Sya'ban. Sudah berlalu dalil-dalilnya, baik ayat maupun hadis, sampai kepada perkataan beliau di sini, wa bihadhil ahaditsi, maka dengan hadis-hadis ini, maksudnya hadis-hadis yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, tabayyanu, maka jelaslah, annahu la yusomu ramadhanu, bahwa Ramadan tidak dipuasai atau tidak dijalankan puasa qabla ru'yati hilalihi, sebelum ru'yah hilal. Fa illam yural hilalu, apabila tidak terlihat hilal, ukmila Sya'banu, disempurnakan bulan Sya'ban salasina yauman, menjadi 30 hari. Wala yusamu yaumu salasin, tidak dipuasai hari yang ke-30 minhu, di bulan Sya'ban itu yang hari 30-nya tidak dipuasai, karena itu masih masuk bulan Sya'ban, belum masuk bulan Ramadan, sehingga tanggal 30-nya tidak puasa. Sawaun kanatil lailatu sohwan am ghaiman, sama saja apakah cuacanya itu terang ataupun mendung. Kalau tidak terlihat hilal, tetap penyempurnaan Sya'ban menjadi 30 hari, apakah cuaca mendung ataupun terang. Nah, kenapa tanggal 30 tidak boleh dipuasai bulan Sya'ban? Liqauli Ammar bin Yasirin radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis, yaitu ucapan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, man shomal yauma, barang siapa yang puasa sehari, atau barang siapa yang puasa pada hari alladzi yusukku, hari yang diragukan, fihi faqad asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Jadi tanggal 30 ini dikenal dengan hari yang diragukan. Jangan-jangan itu masuk tanggal 1 Ramadan. Tapi kalau tidak terlihat hilal, itu tidak boleh ragu padanya dan tidak boleh berpuasa padanya. Barang siapa yang puasa, berarti dia maksiat, bukan mendapat pahala. Ini pembahasan bab tentang bagaimana kita masuk bulan Ramadan dengan dua cara, yaitu ru'yah dan ikmal, penyempurnaan. Ada hadis
Di Bukhari yang lafadznya An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, dari Nabi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummatun ummiyatun, kami itu umat yang ummi, la naktubu wa la nahsibu, tidak menulis dan tidak menghisap atau menghitung, ya. Jadi dari sini di seluruh penjelasan hadisnya ini berkaitan dengan cara masuk bulan, cara menentukan awal bulan. Jadi cara menentukan awal bulan yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah, yang sifat beliau adalah apa? Ummi. Namanya ummi, tidak bisa nulis dan tidak bisa ngitung. Terus bagaimana? Nah, maka Rasul mengatakan seperti ini, asyahru Nah, kata beliau, asyahru, satu bulan itu hakadha wa hakadha, yakni marrotan tis'atan wa isrina wa marrotan salasina, rawahu Muslim. Satu bulan itu, kata beliau nunjuk dengan tangannya, dengan jari-jarinya. Satu bulan itu segini, segini, segini. Jadi berapa? 29. Dan satu bulan itu segini, 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 segini. Berarti 30 hari. Tidak ngitung-ngitung, karena beliau bukan orang yang ngitung dan bukan orang yang baca. Tidak menulis dan tidak hisab. Nah, dan ini yang cara termudah. Bukan berarti, kan Rasul bisa saja nyuruh sahabat yang lain, coba dihitung itu posisi bulan, dihisap. Karena selain Rasul juga banyak yang bisa, sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu biasa nulis wahyu-wahyu. Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, dan banyak sahabat-sahabat lain tuh nulis. Nah, tapi itu tidak dipakai. Dan ini merupakan sifat dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mudah. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki yang sulit-sulit. Cukup dengan melihat, selama dia masih bisa melihat itu sudah cukup. Kalau nulis ini jarang yang bisa. Nah, di penjelasan hadisnya di sini diterangkan hampir seluruh pensarah hadis Bukhari dan Muslim. Kalau di Muslim bunyi lafadz hadisnya wala nahsibus syahra, dan kami tidak menghisap bulan. Waqad warada fi mas'alati duhulis syahril hilali. Jadi ini kata beliau, hadis-hadis ini disebutkan membahas tentang masalah masuk bulan hilali namanya. Sementara ibadah puasa itu, ibadah sholat, ibadah haji, itu berkaitan dengan bulan hilali namanya, atau bulan komari.
Wa huwa hadis tadi, hadis ini yadullu ala annahu la yanbaghi al-iltifat lil hisab. Hadis ini menerangkan bahwa setiap muslim tidak seharusnya untuk menoleh kepada hisab. Seorang muslim karena sudah tercukupi dengan petunjuk Nabi ini, dengan sunnah Nabi ini, maka tidak seharusnya muslim itu berpaling ke hisab. Di Indonesia juga ada ormas yang pakai hisab, tapi itu tidak dibenarkan untuk dipakai sebagai penentu awal masuk Ramadan. Yang benar adalah ini yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Di sini kata beliau, la yambaghi al-iltifatu lil hisabi liduhulis syahri. Tidak seharusnya muslim itu berpaling kepada ilmu hisab untuk masuk awal bulan. Jadi jelas hadis ini menguatkan apa yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tadi. Nah, kita kembali ke kitab beliau. Jelas ya dari sini cara kita masuk bulan Ramadan sudah terbahas. Kita masuk bab berikutnya. Al-Majlisur Rabi', maksudnya bab yang keempat, fi hukmi qiyami Ramadan, membahas tentang hukum qiyamu Ramadan. Qiyam artinya berdiri. Berdiri bulan Ramadan. Ikhwani, kata beliau, laqad syara'allahu li ibadihi al-ibadat. Sungguh Allah telah mensyariatkan kepada hamba-hambanya ibadah. Nah, wa nawwa'aha lahum, dan syariat ibadah itu macam-macam. Dibuat oleh Allah ibadah itu bermacam-macam. Liya'khudhu min kulli naw'in minha binasibin, supaya orang bisa mengambil atau melaksanakan dari macam-macam ibadah itu yang paling dia mampu, supaya betul-betul mendapat pahala yang sempurna. Wali alla yamillu, dan supaya tidak bosan, minan nau'il wahid, dalam satu jenis ibadah. Sampai misalnya doa iftitah itu juga macam-macam. Dan kalau bisa kita hafal semuanya. Doa ruku itu juga macam-macam. Kenapa oleh Allah dibuat macam-macam? Supaya pertama tidak bosan, yang kedua bisa membawa kepada lebih khusyuk. Karena kalau satu jenis saja bacaannya, misalnya doa ruku, nah misalnya doa ruku subhana rabbiyal azim, gitu saja misalnya. Kadang orang mengucapkan tapi hatinya enggak hadir. Nah, kalau ganti lagi yang lain itu lebih mendorong kepada hadirnya hati, atau mendorong kepada lebih khusyuk ketika seseorang membaca doa-doa yang berjenis-jenis. Fayutraku al-amal. Nah, kalau dia bosan dengan satu jenis ibadah, maka dia akan meninggalkan amalan tersebut. Fayusqa al-wahidu minhum wa yakhibu.
Sehingga dikhawatirkan orang itu meninggalkan yang kalau satu saja. Wa ja'ala minha, Allah jadikan ibadah itu yang Allah syariatkan faraidu. Ada yang hukumnya fardu atau wajib ibadah itu. La yajuzun naqsu fiha wala al-ikhlalu. Yang fardu tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditinggal. Nah, wa minha, di antara macam ibadah an-nawafilu. Ada yang sifatnya nawafil atau sunnah, tidak sampai wajib. Yahsulu biha ziyadatu taqarrubi ilallahi wal ikmal. Nawafil itu gunanya untuk menambah dekatnya kepada Allah dan menyempurnakan kewajiban atau menyempurnakan ibadah yang wajib. Famin dzalika as-shalah, di antara macam ibadah itu adalah salat. Faradallahu minha ala ibadihi khamsa salawatin fil yaumi wal lailati. Salat Allah fardukan kepada hambanya 5 kali sehari semalam. Khamsan fil fi'li wa khamsina fil mizan. Salat itu 5 pelaksanaannya, tapi 50 timbangannya. Juga asal turun salat itu sehari semalam 50. Tapi diusulkan oleh Nabi Musa untuk kembali lagi minta keringanan sampai menjadi 5. Wanadaballahu, Allah mensunahkan salat itu. Jadi ada salat fardu. Wanadaba ila ziyadati tatawwu. Allah mensunahkan dari 5 tadi dengan menambah. Menambah salat sunnah minas sholawati, yaitu ditambah lagi yang disebut dengan qobliyah, ba'diyah, takmilan, dalam rangka menyempurnakan lihadihil faraidi. Nanti para ulama bahas, kalau yang qobliyah itu untuk mempersiapkan jiwanya, mempersiapkan fisiknya juga, mempersiapkan hatinya untuk masuk ke wajib. Kalau yang qobliyah, kalau yang ba'diyah itu untuk menambal kekurangan-kekurangannya atau untuk takmilan di sini, menyempurnakan. Wa ziyadatan fil qurba ilaihi, dan dalam rangka menambah kedekatannya kepada Allah. Lebih sempurna dan lebih dekat lagi kepada Allah. Ini kenapa Allah masih menambah dengan salat rawatib, ya. Qobliyah dan ba'diyah. Famin hadhihi nawafil, di antara salat-salat sunnah, yang pertama ar-rawatibu, yaitu salat sunnah rawatib, at-tabi'atu lis-salawatil mafruḍah. Salat rawatib itu salat yang mengikuti salat fardu. Rak'atani qabla salatil fajri, 2 rakaat sebelum salat fajar, yang pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya, ya. Salat ringan 2 rakaat. Wa arba'u raka'atin qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Berarti 6, ya. Wa raka'atani ba'daha, 2 rakaat setelah salat zuhur. 8 rakaat, ya. Wa raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 10, ya. Wa raka'atani ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, 12 rakaat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa salat rawatib 12 rakaat, maka apa pahalanya? Allah membangunkan rumah di surga, rumah dari emas.
Wa minha di antara salat sunnah, salatul lail, namanya salatul lail. Salat malam. Allati imtadahallahu fi kitabihi al-qaimina fiha. Allah benar-benar telah memuji di dalam Al-Qur'an orang-orang yang melaksanakan salat lail. Faqala subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyaman. Orang-orang yang bermalam, yabitu itu bermalam, atau mabit, kalau haji itu mabit itu bermalam. Orang-orang yang bermalam dalam keadaan bermalam dengan robnya. Bagaimana itu? Sujadan wa qiyaman, sujud dan berdiri. Nah, dan ini kita yang sudah seumur ini kadang belum mampu seperti ini ya. Bermalam dalam keadaan apa? Sujud dan berdiri. Malah kebanyakan apa? Tidur. Surat Al-Furqan ayat 5 ayat 64. Wa qala, Allah juga mengatakan tatajafa. Tatajafa itu menjauh. Ya. Menjauh junubuhum. Punggung-punggung mereka itu menjauh anil madaji'i, dari tempat tidur. Padahal malam ini ya. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah. Khaufan, karena takut kepada Allah. Wa tama'an, dan karena mengharap. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menafkahkan atau berinfak apa yang Allah rizkikan pada mereka. Fala ta'lamu nafsun ma ufiya lahum, maka seseorang tidak tahu apa yang dipersiapkan untuk mereka. Min qurrata ayun, berupa penyejuk hati, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka amalkan. Kayak seperti ini kita memang harus latihan ya. Ini kan ajaran dan anjuran, pujian. Cuma masalahnya seperti ini sangat bertentangan dengan nafsu kita ya. Nafsu kita tidur selimutan. Subuh kadang enggak dengar. Itu nafsu. Maka untuk bisa bangun harus diapakan nafsunya? Dilawan, dikuasai, bilang, nasihati dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khuffatin naru bisyahawat. Wahai nafsuku, sesungguhnya neraka itu diliputi dengan syahwat. Neraka itu diliputi dengan nafsu. Nah, artinya kalau kamu nuruti nafsu terus, wahai diriku, ya urusannya apa? Neraka. Terus bagaimana? Ya berdiri. Istrinya dibangunin. Kalau istrinya yang bangun dulu, suaminya dibangunin. Kemudian anak-anaknya dibangunin. Dilatih untuk mampu mengendalikan nafsunya. Barang siapa yang berdiri capek-capek di malam hari, di pagi harinya kondisi jiwanya sangat tenang. Barang siapa yang capek-capek di dunia, nanti akan memetik buahnya berupa ini tadi, penyejuk hati di akhiratnya. Nah, artinya memang ajaran Islam itu kebanyakannya tidak cocok dengan nafsu. Maka kalau ingin menjadi orang yang sukses, seseorang harus mampu mengendalikan nafsunya. Sifat nafsu itu bagaimana? Selalu memerintahkan orangnya kepada kejelekan. Allah berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu itu
selalu memerintah dalam kejelekan. Nah, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati ba'dal faridati salatul laili. Salat paling utama setelah fardu adalah salat malam. Rawahu Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, afsus salama, sebarkan salam. Wa at'imut ta'ama, berilah makanan. Banyak ayat-ayat ancaman Allah kepada kepada manusia yang pelit, tidak mau memberi makan orang-orang miskin. Di antaranya hadis ini. Kalau ayat banyak ya. Wasilu, nah, wahai manusia, sebarkan salam, berilah makanan. Wasilul arhama, sambunglah silaturahmi. Wasallu bil laili, dan salatlah di malam hari. Wanasu niyamun, dalam keadaan manusia itu sedang tidur. Jadi sifatnya ahli surga itu dia berdiri ketika apa? Manusia sedang tidur. Itu benar-benar lebih mudah seseorang untuk munajat, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadkhulul jannata bisalamin, pasti kamu akan masuk jannah, masuk surga dengan selamat. Hadis hasan sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Wa min sholatil laili, di antara salat malam, al-witru adalah salat witir. Witir itu artinya ganjil. Nah, aqalluha rakaatun, paling sedikitnya salat witir adalah 1 rakaat. Wa aksaruhu, dan paling banyaknya salat witir, ihda asyara rakaatan, 11 rakaat. Ini paling banyaknya salat witir. Ini kita belum bahas tarawih ya, masih bahas secara umum salat malam, salat witir. Fayutaru, maka malam diwitiri atau berwitir di malam hari, birokaatin, dengan 1 rakaat. Ini yang paling sedikit tadi ya. Mufrodatan, 1 saja, jadi 1 rakaat sendiri. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis, man ahabba, barang siapa yang ingin, an yutira biwahidatin, ingin witir 1 rakaat, falyaf'al, lakukanlah. Enggak apa-apa kata Rasul, mau witir 1 rakaat, mungkin sudah terlalu dekat ke subuh atau sudah terlalu capek, ingin segera tidur. Nah, atau terlalu mepet waktunya, bisa 1 bisa. Dan ini minimal, enggak ada lagi yang bawahnya. Ini caranya kalau 1 rakaat gampang. Wa yutaru bisalasin, dan bisa juga witir 3 rakaat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis, man ahabba an yutira bisalasin, barang siapa yang ingin witir 3 rakaat, falyaf'al, lakukanlah. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Nah, untuk yang 3 rakaat ini kata beliau, fa in ahabba saradaha bisalamin wahidin, kalau mau itu langsung 1 salam. Langsung 1 salam tanpa tasahud awal. Jadi berdiri 3 kali. 5 rawa At-Tahawi, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi, anna Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, autara, berwitir, bisalasi rakaatin, dengan 3 rakaat,
lam yusallim illa fi akhirihinna, tidak salam kecuali pada akhirnya. Jadi tasahudnya berapa? 1. Nah. Wa in habba, kalau mau yang 3 rakaat ini, shalla raka'ataini wa sallama, salat 2 rakaat kemudian salam, summa shalla as-salisata, kemudian salat 1 rakaat. Nah, 5 rawa al-Bukhari, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu, beliau salam, bainar rakaataini, 2 rakaat, war rakaati fil witri, dan 1 rakaat ganjilnya, hatta kana ya'muru bi ba'di hajatihi. Nah, mungkin beliau masih ada perlu setelah 2 rakaat. Nah, sehingga dia salam dulu. Sudah 2 macam ya. 1, 3, wayutar bi khamsin, bisa juga witir 5 rakaat. Bagaimana kalau 5 rakaat? Fayasruduha jami'an, langsung 5 rakaat, la yajlisu wa la yusallimu illa fi akhirihinna. Jadi langsung 5 rakaat seperti sholat yang 3 rakaat langsung tadi. Salamnya 1 di rakaat terakhir. Tasahudnya berapa? 1. Jadi yang tasahudnya 1 itu ada 3. 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat. Untuk yang sholat itu tasahudnya 1, itu duduknya iftirosh. Duduk iftirosh itu gimana? Gimana? Duduk di atas 2 pantatnya, ya. Seperti duduk di antara 2 sujud. Lawannya adalah tawarruk, yaitu duduk di lantai, kemudian kaki kiri dimasukkan, kaki kanan yang ditegakkan. Itu tawarruk. Yang 5 rakaat langsung, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa mau witir 5 rakaat, lakukan. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Juga wa an Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili salasata asyara raka'atan. Rasul salat pada suatu malam 13 rakaat. Yutaru min dzalika bi khamsin, dari 13 rakaat itu beliau witir 5. La yajlisu fi syai'in minhunna, tidak duduk yang 5 tadi, illa fi akhirihinna, kecuali duduk terakhir dari yang 5 tadi. Berarti sholat 2 rakaat berapa kali? Sholat 2 rakaat 4 kali, jadi 8 tambah 5, 13. Muttafaqun alaihi, hadis ini muttafaq alaih, disepakati. Wa yutaru bisab'in, dan witir yang ke berapa ini? 4, 5, 1, 3, 5, 4. Ini yang keempat, 7 rakaat. Fayasruduha kal khamsi, yang 5 ini
Yang 7 ini langsung seperti yang 5, kata beliau. Liqauli Ummi Salamah, berdasarkan hadis dari Ummu Salamah. Nah, ini istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yutaru bisab'in wa khamsin. Rasul itu, kata Ummu Salamah, witir itu 7 dan 5. Kadang 7, kadang 5 begitu. Atau kalau mau di sini diartikan Rasul itu witir 7 dan 5. Ya. 7 rakaat dan 5. 7 tambah 5 berapa? 12. La yafsilu bainahunna bisalamin wala kalamin. Rasul tidak menyelai, tidak dipisah yang 7 dan 5 itu dengan satu salam. Tidak dipisah dengan salam. Dan tidak dipisah dengan bicara. Rawahu Ahmad. 4 ya. Wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa yutaru bitis'in. Yang kelima, witir bisa dengan 9 rakaat. Fayasraduha maka dilakukan terus menerus. La yajlisu illa fisamina. Tidak duduk kecuali pada rakaat ke-8. Ini 9 duduk, namanya tasyahud awal di rakaat ke-8. Fayaqra'u tasyahud, maka beliau membaca tasyahud, wayad'u dan berdoa. Tsumma yaqumu, kemudian berdiri 1 rakaat lagi. Wala yusallimu fayusallit tasi'ah, dan beliau salam. Jadi tidak salam pada rakaat ke-8, tapi salam di rakaat ke-9. Wa yatashahhadu wa yad'u wa yusallimu. Tasyahud, berdoa, salam di rakaat ke-9. Jadi yang tanpa tasyahud awal ada 4 tadi ya. 1, 3, 5, 7. Mulai dari 9 ini ada tasyahud awal. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha fi witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu an ketika menjelaskan witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat, beliau mengatakan, kana yusalli tis'a raka'atin. Rasulullah salat 9 rakaat. La yajlisu fiha illa fisaminah. Rasulullah tidak duduk kecuali pada rakaat ke-8. Nah, fayadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'u tsumma yanhadha. Kemudian Rasul zikir, tahmid, berdoa. Ini di tasyahud awal ini. Tsumma yanhadu, kemudian Rasul bangkit, wala yusallim, tidak salam tapi bangun. Tsumma yaqumu fayusallit tasi'ah, kemudian Rasul nambah 1 rakaat yang ke-9. Tsumma yaqudu, kemudian beliau duduk, fayadhkurullaha wa yahmadu wa yad'u. Ini tasyahud akhir. Tsumma yusallimu tasliman yasma'una. Kemudian beliau salam dengan salam yang bisa kita dengar. Nah, didengar salamnya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Al-hadis rawahu Ahmad wa Muslim. Berapa tadi? 5.
Wa yusalli ihda asyara rakaatin. Witir yang tertinggi tadi berapa? 11. Nah, 11 rakaat. Fa in ahabba sallam min kulli rak'ataini wa autar biwahidin. Yang 11 rakaat ini ada dua caranya. Ada dua. Satu, salam setiap 2 rakaat, kemudian ditambah 1 rakaat. Nah, ini yang 11. Cuma salah kaprah di Indonesia itu yang 8 yang 10 katanya witir taraweh, yang 1 witir, atau yang 8 namanya taraweh, yang 3 rakaat namanya katanya witir. Padahal tadi ini bab apa ini? Witir. Bab witir. Yang 11 ini juga witir. Witir itu artinya ganjil. Cuma pelaksanaannya itu ada 5 tadi. Kalau witir ini dilaksanakan di bulan Ramadan, itu disebut qiyamu Ramadan atau disebut taraweh. Kalau kadang dinamakan qiyamul lail karena dilaksanakan di malam hari. Kadang juga disebut tahajud. Nah, tahajud itu ya sama. Yang seperti ini 2 rakaat, kemudian tambah 1 atau ditutup dengan 1 rakaat. Li hadis Aisyah, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina ayyafrugha min salatil isya ilal fajri. Rasulullah itu salat antara selesai salat isya sampai fajar. Antara salat isya sampai fajar Rasulullah salat ihda asyara rakaatin atau ihda asrota rakaatan, 11 rakaat. Yusallimu baina kulli rak'ataini, beliau salam setiap 2 rakaat. Wa yutiru biwahidatin, kemudian witir 1 rakaat. Al hadis rawahul jamaah ila Tirmidzi. Itu cara pertama, 2 rakaat kali 10. Kali 5. 2 rakaat kali 5, 10 rakaat tambah 1. Wa in ahabba, kalau mau, shalla arba'an summa salasan. Salat 4 rakaat, kemudian 4 rakaat, kemudian 3. Juga berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an, salat 4 rakaat, fala tas'al atau fala tus'al, maka jangan ditanya, an husnihinna wa tulihinna, tentang bagusnya dan panjangnya. Jadi kalau mau sholat panjang dan bagus, ini yang dijalani oleh Rasulullah SAW, 4 rakaat. Biasanya ini sholat kalau sendirian. Kalau berjamaah itu bisa bahaya. Mungkin tidak sampai selesai sudah bubar yang belakang jamaahnya ya. Pernah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, masih muda, masih jaka, ikut sholat bersama Nabi, sholat malam. Sampai kata Abdullah, saking panjangnya aku pingin muncul pikiran jelek untuk mutus, pingin duduk. Padahal Rasul itu sudah sepuh, masih mampu kuat berdiri, sampai bengkak kakinya. Nah,
Kalau nuruti nafsu ngapain ya? Padahal Rasul itu sudah diampuni dosa-dosanya. Summa yusalli arba'an, kemudian sholat lagi 4 rakaat. Falatus alu an husnihinna wa tulihinna. Summa yusalli salasan, kemudian sholat 3 rakaat. Di Singosari ada yang model ketiga, tapi tidak tahu hadisnya saya. Sholatnya 2 rakaat kali 4, kemudian tambah 3. 2 rakaat 4 kali tambah 3. Kalau ini kan 4 rakaat ya. Tapi ada juga pendapat ulama yang mengatakan 4 rakaat ini ya 2 rakaat maksudnya. Tapi 2 rakaat salam, kemudian istirahat lama. Setelah istirahat lama, ngopi-ngopi dulu, mau makan tahu boleh, makan kue dulu, snack boleh, kemudian dilanjut. Mungkin di Indonesia masih jarang seperti ini. Waqala al-fuqaha mengatakan minal Hanabilah, dari madhab Hanabilah, wasyafi'iyah, yajuzu fil witri bi ihda asyara. Untuk witir 11 ini kata beliau boleh an yasradaha, lanjut sekali, bitasahudin wahidin, 1 tasahud, au bitasyahudaini fil akhirah wallati qablaha, atau seperti yang 9 tadi. Kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad boleh. Seperti itu boleh. Nah, insyaallah ini sampai sini dulu. Insyaallah pertemuan depan kita masuk ke sholat taraweh di bulan Ramadan. Jadi mau taraweh tadi seperti disebutkan ada 5 cara, itu tidak apa-apa. Satu lagi. Wa sholatul laili fi Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, laha fadilatun, mempunyai keutamaan lebih dari salat malamnya saja, itu sudah keutamaan. Maziyah itu artinya pembeda atau kelebihan, ala ghairiha, dari sholat malam lainnya. Jadi kalau kita belum masuk Ramadan, sholat malam ketika bulan Ramadan itu keutamanya lain lagi. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, man qoma Ramadana, barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, muttafaqun alaih. Wa ma'na qauluhu imanan,
makna imanan maksudnya iman kepada Allah. Iman kepada Allah wa bima a'addahu minas sawabi lil qaimin, dan iman kepada apa yang Allah janjikan berupa pahala besar bagi orang yang berdiri. Wa makna qauluhu ihtisaban, maknanya ihtisaban ai talaban li sawabillah, mencari pahala Allah. Lam yahmilhu ala dzalika riya, bukan karena riya, wala sum'ah, bukan sum'ah, wala talabu malin wala jah, bukan untuk mencari harta dan kedudukan. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.